Selamat berjumpa di Podcast Kesehatan Global. Saya Dono Widiatmoko dan podcast ini diusung oleh Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, rekan-rekan sekalian, dimanapun Anda berada saat Anda mendengarkan podcast ini. Saat ini saya ingin mengundang salah seorang tokoh Indonesia yang sudah sejak dulu mungkin hanya beberapa orang yang mempunyai pengalaman sepanjang beliau di Indonesia di bidang kependudukan dan kesehatan di Indonesia, yaitu Profesor Dr. Haryono Siono. Mari kita undang beliau untuk ngobrol dengan kita di podcast ini. Selamat siang, Prof. Apa kabar? Selamat siang, Mas Dono. Senang ketemu Mas Dono lagi. Sekarang udah pakai jenggot. Udah pakai jenggot, tapi udah saya cukur. Tapi Prof tetap sehat, alhamdulillah, tetap segar, tetap bersemangat. Ya. Baik, Prof. Begini, Prof. Masih di Inggris ya? Alhamdulillah ya, saya saat ini tinggal di sekitar Manchester, tetapi saya mengajar di University of Derby, di kota Derby di Inggris. Ya, baik, Prof. Terima kasih, Prof, atas nama pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang disediakan bagi kami, Prof. Hari ini kami ingin mengajak Prof. Haryono untuk ngobrol-ngobrol tentang perkembangan kesehatan Indonesia, tantangan Indonesia dari sisi demografi, dari sisi tantangan kesehatan yang ada dari dulu sejak Prof terlibat banyak di pemerintahan sampai sekarang. Tapi sebelumnya kita mungkin bagi beberapa orang, khususnya generasi muda, mungkin belum banyak mengenal Profesor Haryono Siono seperti ini. Boleh cerita dulu, Prof Haryono ini lahir di mana, masa kecilnya bagaimana, dan kemudian lahir di Pacitan, masa kecil SD di Pacitan, SMP, SMA di Jogja, kemudian perguruan tinggi di Jakarta, kemudian di Chicago untuk S2, S3, sampai dapat gelar doktor dari Universitas Chicago, kembali ke Indonesia, kemudian berbakti pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana BKKBN. Saya di BKKBN mulai jadi deputi sampai jadi kepala, kemudian jadi Menko Kependudukan, Menko Kesra, sampai kira-kira jadi kepala BKKBN tidak kurang dari 17 tahun gitu. Karena rupanya masih langka pada waktu itu, atau presidennya senang sama saya banyak bujuk beliau. Dan akhirnya BKKBN berhasil menurunkan fertilitas yang targetnya tadinya tahun 2050%, berhasil saya turunkan sebelum tahun 90. Jadi saya menghemat 10 tahun diturunkan. Kemudian pada tahun terakhir, tahun 90-an, kita membangun keluarga mulai dari keluarga yang prasejahtera sampai akhirnya keluarga yang sejahtera. Jadi 10 tahun terakhir itu kita membangun keluarga. Sehingga dengan sendirinya setelah 10 tahun Pak Harto mengundurkan diri, saya bergabung dengan swasta, bertemu Mas Jono, akhirnya kita membangun proses pemberdayaan keluarga. Antara lain dengan memanfaatkan tenaga-tenaga dari IAKMI, Ikatan Sarjana Ahli Kesehatan Masyarakat, yang mempunyai reputasi yang luar biasa. Karena saya masih ingat di tahun-tahun 80-an belum banyak lulusan IAKMI. Saya berhasil bersama-sama teman-teman dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI membangun sekolah kesehatan masyarakat atau perguruan tinggi kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia dengan bantuan lembaga-lembaga internasional. Dan disitulah kemudian
pada waktu saya memimpin BKKBN, kalau rapat itu setelah jam 2 begitu, teman-teman pada lihat gelangan tangannya. Saya tanya, kenapa lihat gelangan tangan? Ya Pak, itu Bapak mestinya harus stop jam 2 karena jam 4, jam 5 dokter-dokter ini praktek Pak. Ada praktek. Nah, jadi lalu apa yang tidak praktek? Dokter tidak praktek. Dokter yang sekolah di sekolah tinggi YAKMI Pak. Kalau begitu kita bantulah bikin YAKMI sebanyak-banyaknya agar para dokter yang tidak kepingin praktek itu bisa tidak lihat jam tangannya, bisa rapat sampai jam 3, jam 4, dan kalau perlu malam. Oh ya, bagus Pak. Jadi kita dukung sekolah perguruan tinggi, fakultas atau katakanlah spesialisasi YAKMI. Jadi setelah itulah kita bikin di Surabaya, bikin di Makassar, bikin di Semarang, Jogja, dan banyak lagi. Dan akhirnya saya akan dikukuhkan sebagai guru besar di YAKMI. Tapi rupanya YAKMI pada waktu itu belum ada profesornya. Dr. Dusampurno belum jadi guru besar. Jadi kita tunggu Pak sampai YAKMI sendiri punya guru besar. Guru besarnya di di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Bapak tunggu saja. Ya saya tunggu. Ada teman yang dengar bahwa saya mau dikukuhkan dari Erlangga katanya, lalu rektornya bilang, Pak Haryono di Erlangga saja. Lalu kemudian file saya kirim ke Erlangga dalam waktu seminggu sudah, ya Pak sudah memenuhi syarat ini, kita ajukan ke Diknas di Dikbud ya. Waktu itu kan memutuskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Wardiman, wah Mas Haryono mau jadi guru besar, udah saya teken. Jadi tidak lebih dari 2 hari sampai di situ langsung diteken, dikirim ke Surabaya, dikukuhkan menjadi guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Jadi saya bukan dokter, tetapi saya termasuk jadi guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Jadi agak lucu juga. Setelah itu kemudian Ikatan Dokter Indonesia menganugerahkan saya keanggotaan kehormatan anggota IDI. Tapi ketua IDI pesan sama saya nggak boleh nyuntik Pak, biarpun anggota ini anggota IDI yang tidak boleh nyuntik karena iya nggak pernah nyuntik, nggak boleh, bukan nggak pernah aja nggak boleh. Baik Prof, terima kasih ininya. Jadi itulah secara ringkas riwayat. Baik Prof. Kalau jadi pada intinya dulu Prof Haryono Suyono ini pendidikannya di bidang statistik kalau tidak salah. Di mana? Di bidang statistika pendidikannya, Prof? Enggak, sosiologi. Sosiologi. Jadi sosiologi khususnya komunikasi, perubahan masyarakat, community development begitu. Baik. Jadi setelah pendidikannya langsung Prof dari S1, S2, S3 apa S1-nya ya di Chicago itu di Indonesia. Saya Akademi Ilmu Statistik. Kemudian masuk ke Chicago, langsung saya ambil S2-nya. Jadi BA Statistik itu karena dosennya para ahli yang diperbantukan pada BPS, itu dihitung sebagai level S1 gitu. Jadi bukan BA tapi S1 karena gurunya itu guru besar di Akademi Statistik karena expertnya BPS. Jadi pada waktu siang itu expert, jadi pada waktu kosong-kosong ngajar di Akademi Statistik. Jadi dosennya itu orang-orang India, orang-orang Amerika, orang Jepang, dari mana-mana. Karena expertnya PBB untuk sensus-sensus yang dilakukan BPS. Baik. Kalau boleh sedikit balik, Prof. Saya agak sedikit baca-baca nih. Jadi, Prof, tadi lahir di Pacitan, Prof ya. Berarti satu daerah dengan Pak SBY kurang lebih, Prof ya.
kurang lebih ya. Pak SBY itu bapaknya pegawai saya, dulu kepala BKKBN Pacitan. Masya Allah. Jadi kalau saya datang ke Pacitan, ketemu bapaknya yang kepala BKKBN Kabupaten Pacitan, itu saya Pak SBY-nya nongkrong ikut duduk gitu. Oh. Jadi masih di Akademi Militer ikut duduk. Bapaknya titip sama saya, titip Pak Haryono ini anak saya. Gitu. Ya, baik, Jadi baik. saya tahu mudanya SBY. Nah, dan pengawal sampai saat ini kemungkinan besar Prof ya, ini setelah beliau lepas dari presiden. Baik. Alhamdulillah dia yang jadi presiden, bukan saya. Kemudian Karena pada waktu saya mencalonkan diri jadi presiden, beliau pun juga. Tapi pada waktu pertemuan dengan masyarakat Pacitan, beliau hadir, saya hadir. Lalu saya bilang, Pak, saya nggak jadi calon presiden, saya mengundurkan diri. Lalu Bapak saja yang jadi, karena lebih gagah. Saya lebih kecil begitu. Jadi kalau boleh saya nanti akan umumkan bahwa saya mengundurkan diri dari calon presiden dari Partai Golkar, lalu Bapak jadi calon presiden. Saya umumkan, boleh, silahkan. Nanti baik. Pak Haryono bantu saya. Ya. Tapi rupanya waktu jadi presiden beliau lupa. Nah, saya tidak membantu beliau. Baik, nanti kita kembali ke situ, Bro. Kita masa kecil dulu, dong. Jadi dari Pacitan, kemudian kalau nggak salah pindah ke Jogja, itu Pindah ke Jogja untuk SMP SMA. Pernah masuk Fakultas Kedokteran setahun itu, tapi kemudian karena saya tergoda pada gadis itu, lalu saya kurang konsentrasi pada ilmu kimia organik begitu, karena bosan saya lihat rumusnya CHO gitu. Harus saya pindah ke Jakarta, Fakultas Kedokterannya udah tutup, masuk ke Akademi Ilmu Statistik. jadi sebetulnya tadi ID mengangkat sebagai anggota kehormatan itu ada background-nya sedikit ya, karena Ada personalnya juga pernah lah. Setahun 2 tahun di Fakultas Kedokteran gitu. Tapi bukan karena itu, tetapi karena program kami berhasil. Saya lalu kemudian diberi doktor honoris causa oleh universitas di Australia dalam bidang medical science. Jadi karena berhasil di KB itu, kemudian para guru besarnya ada bantu saya di Jakarta, keliling kemana-mana, saya fasih karena menerangkan kontrasepsi. Biasanya kan kepala itu mendapatkan bahan lebih dulu dari perusahaan-perusahaan internasional. Karena saya membacanya tanpa kesulitan, biasanya saya baca dulu, baru saya bagikan kepada teman-teman dokter. Jadi saya sudah lebih paham dulu dari teman-teman dokter. Jadi kalau ada pertanyaan begitu, saya jawab aja atas dasar literatur yang terbaru. Nah itu tim Australia yang profesor medical dokter dan sebagainya itu heran. Kenapa Pak Haryono kok paham betul itu tentang kontrasepsi? Jauh lebih up to date daripada saya. Katanya mereka kan dosen biasanya kan bacaannya lebih lama, saya lebih baru karena dapat baru. Oh, saya dapat langsung apa itu bahan-bahan dari pabrik-pabrik baru. Oh begitu. Nah, akhirnya mereka mengusulkan saya doktor honoris causa dalam bidang medical science. Jadi waktu dilantik di Australia itu sebagai doktor honoris causa itu yang lantik dekan dari Fakultas Kedokteran. Jadi lalu beliau pidato dulu. Ini adalah seorang sosiolog. Kita lantik jadi doktor honoris causa oleh Fakultas Kedokteran Universitas Australia. Jadi kamu dengarkan nanti. Beliau akan pidato. Saya pidato itu karena di Fakultas Kedokteran, ya dengan sendirinya saya sesuaikan materi-materi yang banyak hubungan dengan kedokteran. Lalu habis pidato, beliau pidato lagi, minta mikrofonnya, saya pidato lagi. Saya tambah. Loh, kamu dengar tadi
ini kamu harus bisa lebih hebat dari Dr. Haryono ini, katanya. Karena pidatonya kamu juga belum bisa itu kayak begitu. Karena bahan referensinya lebih baru dari saya sendiri, katanya. Jadi, apa namanya, belajar dari banyak hal ya, termasuk Ya, dari ya, ya, ya. apa namanya, network yang ada, baik. Kemudian setelah di Jakarta mendirikan di Akademik Ilmu Statistik, kemudian Prof. Haryono bekerja di Kanwil, Dinas Kesehatan DKI atau ini saya Pernah, baca pernah, pernah. Nah, itu waktu ikut KB pertama kali saya membantu Dinas Kesehatan DKI. Jadi sejak sebelum tahun 70 saya sudah kerja di proyek KB DKI. Zamannya Pak Ali Sadikin itu. Jadi saya sudah kenal KB sebelum program KB nasional. Tapi setelah anak saya 4, jadi telat saya. Tapi 4 juga mungkin sudah direncanakan sebetulnya. Bukan. Baik. Kemudian Prof. Haryo Sunarno melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di Chicago itu tadi. Sudah cerita ya. Betul. Kemudian kembali ke Indonesia, kemudian bergabung dengan BKKBN selama beberapa tahun sebelumnya, gitu Prof. Betul. Itu tahun 72 akhir ya. Nah, kemudian baru diangkat menjadi kepala BKKBN tahun 1983. Tapi dulu jadi deputi selama 10 tahun, 2 masa jabatan. Kemudian baru jadi kepala. Oke. Itu tahun 83 ya Prof ya? Kurang lebih. Jadi ya betul. Oke. Kemudian tadi berapa tahun Prof jadi kepala BKKBN? 17? 17 tahun. 17 tahun aja. Saya jadi menteri itu tetap kepala BKKBN. Jadi Menko juga tetap kepala BKKBN. Oh, merangkap. Jadi menteri Merangkap, sekaligus kepala BKKBN. Ya, Ya, saya ingat waktu itu Prof. waktu pensiunnya pensiun Menko sama pensiun kepala. Oh, oke. Tapi honornya kecil juga. Jadi lebih enak Mas Dono itu kerja di luar negeri ya. Saya masih ingat Prof, orang tua saya waktu itu kerja di Departemen Kehutanan, sebagai PNS juga, kemudian apa namanya, sering mendengar nama Prof. Haryo Suyono. Nah, waktu itu. Udah dengar ya? Sering sekali Prof, legend malah itu Prof. Bagi kami yang waktu itu angkatan 80-an di SMP, SMA, nama Prof. Haryo Suyono, apa Betul. namanya. Wah, itu lagi jaya-jayanya. Baik Prof. Kemudian tadi Prof. Haryo Suyono sudah cerita berkeluarga dengan 4 putra Prof ya? 4 anak. Saat ini cucu berapa Prof? Atau cicit? Cucu ada 9. 9. Sudah Nah, hitung berapa sekarang cicit Prof? ada cucu saya yang 1 sudah jadi sarjana kedokteran. Ya, cucu sudah sarjana kedokteran. Bentar lagi setelah praktek itu lalu bisa jadi dokter. Jadi di UNER. Yang kedua jadi sarjana robotik. Lalu banyak lagi yang jadi manajemen di negeri Belanda. Jadi agak lumayan lah cucu saya. Dari kakeknya. Kakeknya kan profesor di Airlangga, jadi nanti. Ya. Makanya kepalanya buta ini ya. Baik Prof. Baik, kemudian mari kita ngobrol sedikit tentang apa namanya tantangan Indonesia dari sisi kependudukan, dari sisi kesehatan yang Prof lalui selama Prof mulai aktif tahun 70-an ya Prof ya. Dan 70-an sudah mulai aktif di bidang kependudukan di Indonesia. Tantangannya seperti apa Prof waktu itu? Sehingga itu waktu awal program KB itu dapatnya aseptor cuma 50.000. Kemudian tahun kedua, tahun ketiga 100.000. Lalu saya pulang dari Chicago. Saya bilang kalau cuma 100.000 setahun, ini sampai akhir tahun 2000 atau tahun 3000 belum selesai masalahnya. Jadi saya bilang ini minimum setahun harus 5 juta. Saya bilang. Ya, mereka kaget.
saya pidato sebagai selamat datang begitu minimum 5 juta, bukan 100.000, bukan 50.000, tapi 5 juta setahun. Mereka kaget sambil apa mungkin 5 juta, 100.000 aja itu sudah usahanya setengah mati. Mengerahkan klinik, puskesmas di seluruh daerah yang sudah ada program KB-nya. Itu susah 5 juta. Enggak, ini harus bisa 5 juta. Karena tanpa kita dapat 5 juta, tidak mungkin fertilitas itu turun. Lalu saya bilang, Pak Aryono bisa merancang untuk 5 juta. Bisa. Kemudian saya mulai merancang atas dasar ilmu yang saya peroleh dengan pendekatan yang berbeda. Bukan lagi pendekatan klinik atau rumah sakit, tapi pendekatan kemasyarakatan. Jadi lebih banyak sebenarnya ilmu yang dipelajari di FKM, bukan di Fakultas Kedokteran. Nah, disitulah kemudian saya bercita-cita mendirikan SKM sebanyak mungkin di Indonesia. Baik. Jadi tahun 70-an itu angka pertumbuhan penduduk Indonesia berapa, Prof? Angka pertumbuhan penduduk Indonesia itu fertilitasnya kira-kira 6 anak. 6 anak total fertility. Ya. Total fertility 6 anak. Ya, bisa dibayangkan kalau satu keluarga 6 anak, maka dalam satu generasi kali 6, 36 gitu kurang lebih, Prof ya. Betul. Ya. Dalam 2 generasi karena 36 kali 6 lagi dan seterusnya. Oke, baik. Betul. Nah, itulah. Jadi tidak mungkin itu diturunkan menjadi 2 atau 3 anak, itu tidak mungkin. Kalau hanya 100 atau 50.000 aseptor setahun. Karena dengan sendirinya pertumbuhan penduduk itu tidak saja tumbuh dalam persentase, tapi jumlahnya tambah. Jadi pertumbuhannya 2% itu tambahnya dari 2% dari berapa? Kalau 2% di tahun 60, 2% dari 100.000. Kan sedikit. Jadi kalau 10 tahun berikutnya yang 100.000 itu bisa menjadi 200.000. 2% dari 200.000 ya banyak lagi. Ya, saya ingat lagunya ya, Rhoma Irama waktu itu, Prof ya. Betul, tidak diperhitungkan oleh para teman-teman kedokteran waktu itu. Lagunya Rhoma Irama kan dulu 150 juta bangsa Indonesia kalau nggak salah, Bro. Betul. Sekarang udah hampir 2 kali lipat. Sekarang udah. Wah. Baik. Kalau nggak salah saya baca ini tahun 70-an angka pertumbuhan penduduk Indonesia 2,7%. 2,7% di 70-an. 2,3, 2,4 lah. Ya, 2,4 itu ya pertengahan 70-an menjadi 2,5, kemudian sekarang sudah 0,7%. 0,7%, ya baik. Nah, tantangannya apa, Prof? Untuk memperkenal atau tadi kan untuk meningkatkan jumlah pengguna akseptor KB menjadi 500.000, 1 juta. Itu tantangan besarnya apa, Prof? Penduduk kita kan tingkat pendidikannya rendah dan ilmu tentang pembatasan atau katakanlah keluarga berencana itu minimum sekali. Jadi bagaimana menyebarkan ilmu itu sampai menjadi bagian dari kehidupan keluarga di Indonesia, itu tantangannya. Bagaimana menyebarkan seluas-luasnya sampai mereka yang tingkat pendidikannya SD atau kurang dari SD bisa memahami dan dengan sukarela ikut dalam KB. Itu tantangan yang terbesar. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan pendekatan rumah sakit atau klinik. Karena dengan sendirinya yang datang ke klinik itu yang sakit atau yang melahirkan. Jadi kalau tidak melahirkan, ya tidak datang. Misalnya gadis-gadis itu tidak datang ke klinik, buat apa? Ya, tidak ada satu kewajiban bagi seorang gadis untuk datang ke klinik. Juga perjaka itu nggak datang ke klinik. Oh, nggak sakit,
Artinya orang menikah juga tidak perlu belajar ilmu KB, karena ilmu KB itu kan ilmu baru. Jadi harus bagaimana kita mencari akal ilmu KB yang baru itu bisa dimengerti sampai rakyat yang terkecil. Nah, disitulah seorang sosiolog yang namanya Haryono menerjemahkannya menjadi pendekatan kemasyarakatan. Dan rupanya pendekatan kemasyarakatan itu baru diperkenalkan di Indonesia. Sehingga saya ditolong oleh keadaan pada waktu itu bisa terkenal seluruh dunia karena berani memperkenalkan pendekatan kemasyarakatan. Jadi kebetulan kalau saya misalnya lulus sekarang, saya tidak punya kesempatan karena orang sudah tahu semua. Pada zaman yang orang tidak tahu, jadi saya tahu sedikit, kayak pinter begitu. Tapi emang tentu saya semua ada ini ya, nggak apa hasil tidak mengabaikan proses begitu kalau kata orang banyak sekarang. Betul. Kemudian yang saya ingat ada beberapa apa namanya tagline begitu ya, yang saya masih ingat waktu dari BKKBN, 2 anak cukup begitu. Itu proses pengembangannya seperti apa, Prof? Juga dulu ada lagu-lagu yang saya ingat banget itu jadi kayak lagu yang semua orang tahu di seluruh Indonesia gitu. Betul. Jadi saya pendekatan kemasyarakatan saya belajar dari masyarakat. Mas Dono kan seorang yang dokter ya. Bukan saya Jadi, SKM, Prof. Saya SKM. Saya kesehatan masyarakat. Ya? Saya sarjana kesehatan masyarakat. Oh, sarjana kesehatan masyarakat. Produknya Prof. Haryono. Ya. Jadi kalau dokter itu biasanya kan tanya orang yang sakit. Saya tidak, saya tanya kepada keluarga yang ada di desa. Jadi keluarga yang ada di desa itu kepengennya apa? Kepengen katakanlah punya idola 2 anak cukup. Padahal pada waktu itu anaknya 5, 6, atau 7, atau 8 gitu. Jadi saya harus memperkenalkan logo baru yang 2 anak itu yang menarik. Begitu rupa. Lalu saya dengan teman-teman memanggil para seniman. Coba buat bagaimana supaya 2 anak cukup itu menjadi semacam idola atau cita-cita bagi setiap keluarga. Jadi cita-cita itu kemudian diterjemahkan dalam lagu-lagu. Dan lagu-lagu itu di radio diputer sehari itu bisa sampai 5 kali. Sampai begitu rupa orang-orang itu kalau sekarang katanya bosen dengerin. Tapi waktu itu tidak bosen karena orang belum banyak dengar lagu-lagu lain. Dan radio maupun televisi tidak banyak mempunyai acara. Sehingga kita di PKKBN membuat acara 2 anak cukup itu dengan variasi yang bermacam-macam. Bahkan kadang-kadang kalau pidato itu bukan saya sebagai kepala atau deputi. Kita titipkan bupati, kita titipkan gubernur, kita titipkan bahkan jaksa agung saya titipi untuk menceritakan 2 anak itu cukup. Nah, itu begitu rupa sehingga kalau bosan mendengarkan saya bisa dengarkan dari gubernur, bisa dengarkan dari bupati. Kadang-kadang cuma dirubah. Artinya judulnya itu pidato dari bupati titik-titik itu. Itu isinya sama saja. Yang dipidatokan kadang-kadang persis sama dengan pidatonya kepala BKKBN, tapi bupatinya kan tidak tahu. Lalu melalui stafnya kita kirimkan ini loh konsep pidato Pak Bupati. Itu konsep pidato bisa dijiplak dari pidatonya kepala BKKBN tapi diganti ini bupati, tanda tangannya bupati, bupatinya senang pidato, gubernurnya senang pidato. Dirubah sedikit-sedikit sudah jadi. Jadi staf saya itu cuma merubah sedikit-sedikit dari pidato yang saya buat, lalu kemudian disebarluaskan ke gubernur, ke bupati, dan masing-masing pidato. Masing-masing dimuat di koran. Jadi nadanya sama. Pidato saya dan pidatonya gubernur, pidatonya menteri, pidatonya jaksa agung. Pernah jaksa agung Pak almarhum Pak Ismail Saleh tanya saya, loh saya kok ikut kampanye KB, ikut apa? Kan ada undang-undang Pak. Undang-undang apa?
undang-undang kalau kawin itu harus memenuhi syarat batas usia. Bapak cerita saja, anak perempuan tidak boleh nikah sebelum usia 16 tahun, sekarang 19 tahun. Itu aja. Kalau melanggar itu bisa masuk kejaksaan. Nah, itu. Jadi jaksa itu diperintahkan oleh beliau untuk menyiarkan undang-undang itu. Jadi undang-undang batasan usia kawin itu diciptakan oleh para jaksa agung maupun petugas-petugas kejaksaan. Saya nggak usah cerita lagi. Nah, itu akalnya begitu. Jadi ini multi channel approach begitu ya bahasa kerennya. Community approach kita sebut. Community approach. Menarik. Juga mungkin seperti Prof tadi cerita belum banyak channel media, adanya TVRI dan RRI saja beberapa stasiun radio swasta, jadi memungkinkan untuk penetrasi message jadi ini mereka menjadi itu miskin isi. Nah, kita kesempatan ada baru dengan sendirinya bisa kita ciptakan bermacam-macam variasi, dan bentuk variasi itu kita sodorkan ke radio, ke televisi, ke pidato dan sebagainya. Jadi sebenarnya sama saja. Intinya 2 anak cukup, tapi karena variasinya kita adakan seperti buku di belakang Mas Dono itu, variasinya macam-macam. Bisa masuk 1, masuk 2, masuk 3. Nah, sehingga akhirnya mereka akan senang karena kontennya kita bantu dengan gegap gempita lah ceritanya begitu. Kemudian dari tantangan itu selain jumlah, Prof, jadi pendudukan, sebetulnya tantangan apa lagi yang Prof bukan hanya Prof Haryono ya, maksudnya Indonesia hadapi di tahun 70-an menjelang 80-an menjelang 90-an dan sebagainya dari sisi kualitas kesehatan kualitas masyarakat. Pada tingkat awal ada juga tantangan dari segi agama. Jadi para ulama itu kita jadikan sahabat, sehingga para ulama tidak saja menerangkan, saya anjurkan mereka mencari yang agama Islam, ayat-ayat yang mendukung. Yang agama Kristen begitu juga, yang agama Katolik, bahkan agama Buddha, kita cari petugas-petugas atau katakanlah pemimpin-pemimpin agama yang pro. Dan yang pro itu kita beri kesempatan untuk muncul di radio, di televisi, kemudian di media-media yang kita adakan. Sehingga yang anti tidak kita sodorkan di media, kita tutup kesempatan muncul di media. Tapi yang pro yang kita ini. Jadi kelihatannya bahwa environment Indonesia penuh dengan segala macam manusia yang pro. Nah, hampir tidak ada yang anti. Kalau anti, satu kali muncul di korannya kita panggil, kita peringati. Kalau dia muncul lagi dengan pendapat, jangan dimuat begitu. Jadi kekuasaan itu ada karena kita motivasinya nanti kalau perlu wartawannya ikut kegiatan kita sehingga nanti kekosongan dari yang bersangkutan bisa diisi dari pendapat wartawan yang ikut kita. Jadi tidak kita tutup korannya tentang itu, tetapi kita beri kesempatan melihat apa yang sedang kita kerjakan. Baik, Prof. Kemudian Prof Haryono di tempat agak batuk. Nggak apa, silakan. Minum dulu silakan, Prof. Kalau ada minum silakan. Silakan. Baik. Dari sisi organisasi sendiri, Prof, BKKBN waktu itu menjadi sebuah organisasi institusi yang cukup kuat, independen, Prof ya, di luar
Kementerian Kesehatan, Prof, kalau tidak salah. Mhm. Uh, apa tantangannya, Prof? Tadi kan Prof bicara tentang approach di pusat ya, dan approach-nya dengan merangkul masyarakat seperti itu. Tapi Betul. hubungannya dengan pemerintah daerah, dengan lain-lain seperti itu, dan khususnya sejak kemudian muncul undang-undang pemerintah daerah, undang-undang otonomi daerah, Prof, di tahun 2000-an yang kemudian agak mengubah peta ini kan, Prof ya, peta organisasi kekuatan juga ya, kekuatan pusat dan Betul. daerah dalam Betul. mengorganisasi dan sebagainya. Betul. Apakah ada perubahan yang signifikan, Prof? Sebenarnya tantangan tahun 70-an, 80-an, 90-an dan kemudian pasca 2000. Jadi secara kebetulan BKKBN itu artinya Badan Koordinasi. Jadi saya pegang teguh koordinasi itu sehingga sifat dari perintah atau pemerintahan yang dilakukan BKKBN bukan perintah tapi koordinasi. Ukuran keberhasilannya bukan apa yang kita kerjakan, tetapi bagaimana hasilnya. Jadi saya lapor kepada Bapak Presiden pada waktu itu hasilnya. Perkara yang mengerjakan tidak harus orang BKKBN. Jadi satu keunggulan BKKBN pada waktu itu, staf di bawah itu nurut perintah kita dari atas. Dan sangat saya sosialisasikan pada tingkat pusat, ini badan koordinasi, jangan sekali-sekali kita mengerjakan langsung. Makin banyak dikerjakan orang lain, makin bagus. Bahkan pada waktu saya jadi kepada kepala-kepala di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, kalau ada kepala yang mengerjakan langsung, itu penaltinya besar. Nanti saya pindah ke kantor pusat supaya kamu tidak bisa mengerjakan proyek itu sendiri. Tetapi kalau sampai yang mengerjakan orang lain, itu bagus. Sehingga ada kepala BKKBN provinsi, itu tidak ngerti tentang BKKBN-nya. Tetapi dia melayani gubernurnya untuk maintenance tiap-tiap minggu. Sehingga dia berhasil. Segala sesuatu dipesankan di waktu maintenance. Lalu kemudian gubernurnya yang instruksikan kepada bupati. Kepala BKKBN kabupaten juga ikut main badminton dengan dengan staf pemerintah daerah, sehingga adanya otonomi daerah tidak menjadi soal karena biasa yang namanya kepala BKKBN provinsi kalau datang ke tempat gubernur itu bukan saja di kantor tapi kadang-kadang ke dapurnya Pak Gubernur di rumah. Itu satu pendekatan. Kalau sudah bisa diterima gubernurnya sambil makan malam atau itu berarti berhasil dia. Tapi kalau sampai tiap-tiap kali ketemu gubernurnya harus di kantor, nah itu tidak berhasil. Jadi salah satu pendekatan yang saya nilai berhasil itu kalau hasilnya bagus. Tetapi dia sendiri bukan memberi perintah kepada gubernur, tapi dia dalam bahasa Jawa nyelondoi begitu. Nyelondoi agar gubernurnya berperan seperti dia. Sehingga gubernurnya selalu menempatkan kepala BKKBN itu di barisan depan kalau berjejer dengan kepala-kepala dinas. Karena dengan sendirinya gubernurnya sudah sangat dekat, bupatinya sangat dekat dengan kepala BKKBN di tingkat kabupaten atau tingkat gubernuran. Itu rahasia keberhasilan sistem koordinasi. Dan koordinasi itu gagal diteruskan pada pengganti-pengganti saya sehingga terjadi kesulitan. Setelah tahun 2000 banyak dikerjakan oleh BKKBN sehingga rontok itu. Lembaga-lembaga yang tadinya mendapat independen dana dari BKKBN untuk mengerjakan itu rontok. Nah, sehingga akhirnya pada tahun 2000 sampai tahun 2020-an itu sebenarnya aseptor yang ditargetkan tidak pernah tercapai. Penurunan fertilitas itu
seperti mobil berhenti di rem itu kan masih tetap jalan. Jalannya jalan setelah berhenti itu. Tetapi kemudian sampai sekarang pun penurunan fertilitas yang masih terjadi bukan karena aseptor, tapi karena para wanita sudah bekerja, lalu kemudian pisah dengan istrinya. Mas Dono misalnya istri ikut Mas Dono atau di Jakarta? Ikut, Prof. Tapi saya pernah LDR juga 4 tahun. Ya, istrinya jauh. Jadi bagaimana istri kan tidak akan mempunyai anak kalau suaminya jauh gitu. Ya ini proses itu yang kemudian sekarang ini masih bertahan fertilitas rendah. Oh, jadi maksudnya penurunan fertilitas itu terjadi karena perubahan sosiologis dulu ya, perubahan Betul. usia pendidikan perempuan yang tadinya lebih rendah Jadi sekarang lebih usia tinggi. nikahnya naik. Usia nikahnya naik, dan harapan partisipasi angkatan kerjanya juga jauh meningkat Biarpun ada sehingga kecelakaan, misalnya hamil sebelum nikah itu, tapi kecelakaannya kecil dibandingkan yang katakanlah tidak celaka. Jadi orang yang katakanlah ribut, wah ini kalau kawinnya ditunda-tunda, nanti bagaimana kalau hamil di luar nikah? Itu kecil dibandingkan dengan katakanlah hamil di dalam nikah tapi anaknya banyak. Tapi balik tadi belajar dari apa yang BKKBN kerjakan sebagai badan koordinasi, bahwa bahkan bukan hanya tidak penting BKKBN yang mengerjakan sendiri semuanya, tetapi bahkan lebih penting bagi partner-partner untuk mengerjakannya dan BKKBN untuk mendorongnya Jadi, saja. pemberdayaan partner. Pemberdayaan partner. Jadi yang penting target tercapai, tujuan kita tercapai seperti itu, Prof. Ya. Dan Jadi apa bukan namanya? dokter yang menangani pasien, itu kan terbatas. Misalnya praktek dari jam 5 sampai jam 7 itu kan terbatas. Satu pasien berapa menit dan sebagainya. Tapi dokter yang kesehatan masyarakat, yang keliling desa, menganjurkan hidup sehat, itu kan lebih hebat daripada dokter yang praktek itu. Saya ingat tahun 70-an, 80-an ada Dr. Herman Susilo di DKI. Saya sangat itu kan pidato di TV ya. Ya, tapi TV. Kan nggak praktek. Berhasil di Dr. Herman Susilo daripada teman-teman yang praktek. Dokter praktek itu sangat penting karena menangani yang memang betul-betul sakit gitu. Ya, jadi yang kuratif, ya ada berperan di preventif dan sebagainya. Baik. Ya. Nah, setelah itu kemudian Prof. Heno juga dipercayai oleh Presiden untuk menjadi Menteri Pendudukan dan kemudian Menko Kesehatan Masyarakat dan pengentasan kemiskinan kalau nggak salah ya, Taskin ya. Betul. Pengentasan kemiskinan. Itu kemudian tanggung jawabnya menjadi lebih besar lagi, Prof. Apakah ini juga kebetulan tanya-tanya sama ya, Menteri Koordinasi, Menteri Koordinator, sama juga dengan BKKBN Koordinator. Sama. Tantangannya sama juga, Prof. Tantangannya karena tidak langsung di bawahnya ya. Jadi Menteri Sosial, kadang-kadang Menteri Sosialnya kepingin jalan sendiri begitu. Jadi saya terpaksa harus melakukan pendekatan yang lebih persuasif agar Menteri Sosialnya ikut dengan rombongan Menko Kestranya begitu. Jadi Menko Kestranya misalnya mengkoordinir Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan mau jalan sendiri. Kebetulan ada kecelakaan. Misalnya kecelakaan itu ada kecelakaan tanah longsor. Nah, kebetulan Menteri Pendidikan kan tidak bisa memperbaiki sekolah. Nah, saya sebagai Menko melakukan pendekatan dengan Menteri PU. Menteri PU kita kerahkan untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang kena longsor. Nah, kemudian Menteri PDANK-nya terpaksa, wah Menko-nya kuat juga ini. Nah, itu. Jadi kita harus tunjuk kekuatan untuk mengkoordinir menteri-menteri yang katakanlah suka jalan sendiri. Jadi saya luar biasa pada waktu itu berhasil
mengadakan rapat sidang kabinet setiap bulan 1 kali. Tidak ada Menko Kesra yang mengadakan rapat Kesra sebulan sekali dengan Presiden. Nah, saya waktu jadi Menko Kesra, tiap bulan ada rapat dengan Presiden bersama menteri-menteri lain. Itu hanya terjadi pada zaman saya jadi Menko Kesra. Tidak terjadi sebelumnya dan tidak terjadi sesudahnya. Sampai sekarang pun tidak ada yang namanya Menko Kesra mengadakan rapat dengan Presiden bersama menteri-menteri lain. Jadi ada peristiwa rupanya di Sulawesi Utara. Itu terjadi di Samarinda, terjadi Sulawesi apa nanti? Terjadi bendungan jebol. Itu kan bukan urusannya Menko Kesra, tapi saya urus karena menyangkut korban di klinik, di rumah sakit, kemudian di sekolah dan sebagainya. Saya bersama Menteri PU datang ke Samarinda. Saya ceritakan ini perlu perbaikan segera. Kalau bendungan yang jebol itu tidak segera ditutup, maka anak-anak sekolah itu dirugikan, klinik dirugikan dan sebagainya. Lalu Menteri PU pada waktu itu berkata, sebenarnya kita punya anggaran, Pak. Ya, Menteri PU kan tunduk juga sama Menko-nya, biarpun saya bukan Menko-nya yang jadi atasan Menteri PU, tapi karena Menteri PU saya ajak, tunduk juga. Ada Pak anggaran. Lalu syaratnya bagaimana? Anggaran itu dibintang. Artinya tidak bisa dipakai kecuali dengan izin Presiden. Saya ajak kembali ke Jakarta, lalu bersama-sama menghadap Presiden. Presiden saya ceritakan itu bendungan yang jebol bisa segera diperbaiki asal anggaran yang dibintang itu dicairkan, disetujui oleh Presiden. Kemudian Presiden langsung di memo itu kemudian bertanda tangan, Presidennya waktu itu Pak Habibie, tanda tangan, cairkan. Nah, itu dicair dalam seminggu, bendungan jebol itu bisa ditutup kembali. Nah, akhirnya Menteri PU sebelum anggaran itu turun sudah menelponi perusahaan-perusahaan yang mau menutup. Jadi dengan telepon, tolong itu bendungan ditutup lagi. Jadi sambil mencairkan anggaran, sekaligus sudah perusahaan-perusahaan itu menutup bendungan. Jadi seminggu setelah jebol, sudah ketutup kembali. Presidennya saya kata, nah ini Pak Habibie, action kita yang cepat dapat terjadi karena menutup. Jadi Menteri Kesranya, Menko-nya bisa menutup gara-gara kita berkoordinasi dengan menteri lain. Jadi yang mengerjakan bukan Menko, tapi Menteri PU. Menteri PU bisa mengerjakan karena dananya bisa dicairkan. Dan pencairannya hanya mungkin karena Menko-nya melapor kepada Presiden. Nah, itu contoh bagaimana kecepatan birokrasi itu bisa dijebol. Ya, jadi saya belajar banyak nih Prof untuk apa namanya sekali lagi balik seperti approach yang Prof Hayana tadi kemukakan bahwa untuk mencapai tujuan itu banyak caranya, pakai tangannya orang lain atau bagaimana, yang penting bagaimana kita bisa mengkoordinasikannya dengan penuh kehormatan. Artinya ini tetap yang mengerjakan Menteri PU, bukan lalu dioper oleh orang. Nggak ada yang kehilangan muka gitu Prof ya? Nggak ada yang kehilangan muka. Jadi tetap PU, anggarannya anggaran PU, tetapi tidak akan cair tanpa ikut sertanya Menko Kesranya gitu. Baik, terima kasih Prof. Nah, kemudian kalau boleh sedikit ubah topik nih Prof, tentang tantangan kesehatan Indonesia ke depan menurut Prof sekarang. Menurut saya kami yang di generasi lebih muda dari Prof Aryono Suyono, dan mungkin bukan hanya generasi muda, saya merupakan produk dari Prof Aryono Suyono tadi. Lembaga dan teman-teman itu. Jadi ya, PU-nya ya PU yang ngerjakan, kesehatannya ya tetap dokter, tetap bidan. Jadi saya ini menjadi sahabat bidan dan mengembangkan bidan dari jumlah 8.000 seluruh Indonesia menjadi lebih dari 70.000 di seluruh Indonesia. Itu bapak bidannya kebetulan saya. Sehingga kalau sama-sama dirjen di Departemen Kesehatan,
itu sama-sama pidato begitu, nanti habis pidato yang diajak potret oleh bidan-bidan justru saya, bukan dirjennya dari Departemen Kesehatan. Iya tuh. Sehingga kadang-kadang dirjennya saya panggil, "Monggo Pak, potret," gitu. Saya lupa Supaya tanya itu tuh Prof tadi tuh, tentang, supaya tidak tersinggung gitu. saya lupa tanya tentang bidan ini tadi Prof, Mhm, tantangannya yang tadi, bahwa yang masuk ke perifer, ke, kecamatan, desa, dan sebagainya itu kebanyakan bidan malah, bidan, bukan ya betul. bukan dokter dan lain sebagainya. Mhm, Eee, Dulu saya juga pernah terlibat bidan di desa di akhir 90-an ya, Prof, ya. Di akhir 90-an mhm, ada program bidan di desa yang luar biasa besar-besaran untuk mencetak mhm, 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 ratusan ribu kalau nggak salah, bidan dalam mhm. waktu yang singkat. Itu, mengapa hal itu dilakukan waktu itu, Prof? Karena dokter-dokter tidak bisa sampai ke desa. Jadi biarpun ada dokter impres dan sebagainya tidak sampai ke desa. Akhirnya bidan yang bisa sampai ke desa. Dan syaratnya apalagi dengan pasang spiral itu hanya bidan yang bisa Hmm, pasang. Itu saya usulkan kepada presiden, Pak, kalau bidannya hanya 8.000, saya lebih baik selesaikan masa jabatan saya sekarang karena saya mau bekerja di luar negeri gitu. Jadi saya punya serep banyak teman di luar negeri yang menginginkan saya bekerja di ini. Bahkan ada presiden yang telah sampai ke Pak Harto minta Pak Haryono itu jadi advisor di negaranya begitu. Jadi saya lebih baik berhenti sampai sekarang kecuali bidannya ditambah karena waktu itu 8.000 jumlahnya. Itu tidak cukup hmm, untuk melayani seluruh Indonesia. Kemudian Pak Harto setelah mengusahakan dengan Menteri Kesehatan supaya ditambah bidannya. Menteri Kesehatan ya manggut-manggut, tetapi sukar sekali untuk menambah. Akhirnya pada suatu hari Presiden itu ada acara di Bali dengan saya, makan malam dengan Gubernur Bali pada waktu itu Pak Ida Bagus udah Oka. besok. Kita bertiga makan malam. Presiden ceritanya tentang bidan, bahwa pagi tadi di sidang kabinet telah diputuskan impres bidan. Lalu cerita tentang bagaimana kepentingan bidan. Kan Dokter Ida Bagus Oka itu dokter kan. Jadi setelah makan malam Pak Gubernur itu tanya, kenapa kita bidan kok ceritanya banyak ke Pak Haryono? Oh, karena saya yang mengusulkan, Pak. Saya yang mengusulkan menambah bidan, jadi ceritanya ke saya, bukan ke Menteri Kesehatan. Oh, begitu. Jadi akhirnya waktu itu ada impres bidan dan kita tambah bidan sampai beribu-ribu. Akhirnya kebanyakan bidannya sehingga kualitasnya agak menurun. Sehingga ada bidan mandiri, ada bidan ini, bidan itu dan sebagainya untuk meningkatkan mutu bidan. Tapi sekarang mutu bidan sudah lumayan, sudah baguslah. Ya, Sehingga tingkat kelahirannya masih ini. Tetapi tingkat kelahirannya masih cukup tinggi. Tingkat kematian ibu hamil juga masih cukup tinggi. hmm, ya, Sehingga tingkat kematian ibu hamil itu prosentasenya tinggi, tapi jumlahnya lebih banyak. Jadi ibu hamil yang meninggal dunia sekarang dibanding ibu hamil yang meninggal dunia di tahun 80, tahun 70 lebih banyak sekarang sekarang. karena persentasenya turun, tetapi persentase dari jumlah penduduk yang lebih banyak. Hmm, Jadi sebenarnya lebih banyak ibu hamil yang meninggal dunia sekarang dibanding jumlah ibu hamil yang meninggal dunia di tahun 80 atau tahun 90. baik. Kalau itu turun, wah nanti ini keseimbangan penduduk terganggu lagi. Hmm, Ya kan? Karena tingkat kematiannya, pertumbuhan penduduk kan kelahiran dan kematian. Kalau kematiannya turun dengan sendirinya, keseimbangannya goncang lagi. Nah ini kepala BKKBN yang harus hati-hati. Ini yang saya anggap tantangan baru untuk masa depan. baik. Ya, dia, tadi itu Prof juga singgung, apa namanya, kematian ibu, eee, angka jadi bukan hanya kelahiran yang penting Prof ya, kematian, Mhm, mencegah mhm, kematian dan juga, apa namanya, kualitas dari, anak-anak yang, betul. dilahirkan oleh para ibu-ibu kita sehingga, komentar Prof tentang stunting saat ini bagaimana Prof? Karena
maaf menurut saya, apa yang saya lihat stunting sebetulnya sudah dari dulu banyak, tapi mengapa baru berapa tahun terakhir ini Prof, muncul Mhm. benar-benar mengguncang gitu kira-kira Prof? Itu tadi, persentasenya mungkin stabil ya, sudah stabil atau bahkan turun. Tetapi karena jumlah ibu yang menikah itu lebih banyak, maka kelihatan terakhir ini meledak ya. Meledak jumlahnya karena makin kelihatan jumlahnya. Jumlahnya naik, walaupun persentasenya mungkin stabil. Bahkan sekarang persentasenya sudah menurun, tetapi jumlahnya masih tetap banyak yang stunting itu. Karena pendekatannya sekarang ini sedang saya pengaruhi untuk melakukan pendekatan kemasyarakatan. Karena jumlah yang banyak ini tersebar di seluruh desa, di seluruh kampung. Jadi tidak ngumpul misalnya di RT 10 itu yang stunting semua, tidak ngumpul begitu, tapi nyebar. Jadi di semacam ada kelompok-kelompok yang sangat miskin, kurang gizi dan sebagainya. Jadi dokter kesehatan masyarakat ini harus lebih terjun ke bawah, harus lebih melakukan pendekatan masyarakat sehingga stunting dilakukan pendekatan seperti juga KB. Saya termasuk yang sangat setuju. Misalnya Menteri Kesehatan tidak harus orang dokter. Waktu Menteri Kesehatannya dokter, itu pendekatannya adalah pendekatan medis. Artinya bagaimana si ibu hamil ini dilihat, diperiksa kehamilannya dan sebagainya, itu yang penting. Tetapi lebih penting lagi pendekatan kemasyarakatan supaya jangan menikah pada waktu nilai gizinya rendah, jangan menikah pada waktu masih muda, jangan menikah kalau belum sehat, jangan menikah kalau belum cukup umur untuk hamil dan sebagainya. Itu yang lebih penting lagi. Jadi selama belum nikah itu dia boleh berhubungan dengan katakanlah kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lain. Ada alternatif senang kegiatan masyarakat. Jadi bukan senang menikah, tapi senang pendekatan kemasyarakatan. Jadi ada kesenangan di samping menikah gitu. Baik. Ini yang bisa dilakukan oleh dengan kawan-kawannya dari IAKMI. Baik Prof, terima kasih. Ini terakhir Prof, terima kasih sudah banyak sharing dengan kami tentang pengalaman Prof, juga tantangan dan sebagainya yang dihadapi selama ini, sukses dan tantangannya juga. Saat ini mudah-mudahan kami yang generasi selanjutnya ini siap untuk meneruskan tantangan Generasi muda. generasi selanjutnya. Apa pesan-pesan Prof terhadap kami ini generasi yang saat ini memang mendapat tugas lah gitu katanya dari kita semua, dari masyarakat khususnya untuk kesehatan masyarakat. Nah, pertama saya harapkan teman-teman Mas Dono yang ahli kesehatan masyarakat lebih diperbanyak. Kenapa? Karena masyarakat kita menjadi masyarakat modern, sehingga dengan sendirinya diagnosa penyakit tidak harus pergi ke dokter, tapi bisa dilakukan oleh penduduk sendiri. Sehingga dengan sendirinya penduduk harus didampingi oleh ahli-ahli kesehatan masyarakat agar tidak terlalu sombong, mentang-mentang bisa ada Google misalnya, ada lagi kesehatan dokter dokter yang melakukan praktek dengan sistem media sosial dan sebagainya, tetap diperhatikan validitas apa yang didiagnosa oleh dokter tersebut. Di ahli kesehatan masyarakat bisa memberi batasan-batasan. Yang kedua, para anggota masyarakat harus didekati oleh informasi kesehatan yang lebih komprehensif.
mana yang boleh dilakukan sendiri, mana yang tidak boleh dilakukan sendiri. Sehingga dengan sendirinya bahaya sebagai akibat dari salah treatment itu bisa dikurangi atau dihilangkan sama sekali. Yang ketiga, para dokter tidak menganggap dokter kesehatan masyarakat itu sebagai rivalnya karena memberi informasi tentang kesehatan masyarakat dan kesehatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Dan yang keempat adalah bahwa pendekatan Fakultas Kesehatan Masyarakat, public health, itu bukan katakanlah kesehatan untuk publik, tetapi bagaimana public health itu berubah menjadi community based health treatment. Jadi menjadi dibalik community menjadi pemeran untuk melakukan treatment kesehatan bagi anggotanya sendiri, keluarganya sendiri maupun masyarakatnya sendiri. Jadi bukan dari kesehatan publik yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi Fakultas Kesehatan Masyarakat bukan mengajarkan treatment bagi masyarakat, tetapi mengajarkan masyarakat untuk makin mahir melakukan treatment untuk dirinya sendiri, menjadi community based instead of public health. Jadi pengertian public health dalam arti kesehatan publik itu bukan miliknya Fakultas Kesehatan Masyarakat maupun dokter kesehatan masyarakat, tapi dokter kesehatan masyarakat menjadi pemberdaya, menjadi katakanlah duta besar begitu dari ilmu kesehatan untuk masyarakat mampu menangani dirinya sendiri. Mungkin ini agak terlalu berlebihan bagi Mas Dono, tetapi ini pendapat saya karena ternyata sudah saya praktekkan untuk keluarga berencana, untuk pengentasan kemiskinan, dan untuk saya mengajukan konsep-konsep untuk stunting, di mana community based itu memegang peranan yang penting. Bahkan COVID-19 yang lalu, saya melakukan konsep bagaimana masyarakat menangani, dan ternyata bisa. Ternyata penanganan COVID-19 yang lalu lebih banyak berhasil karena masyarakat ikut serta menangani. Jadi bukan dokter-dokter yang berkeliling menangani COVID, bukan. Tapi masyarakat sendiri menangani dengan melakukan menggunakan masker dan lain-lain, maupun dengan mengisolasi dirinya sendiri. Jadi itu adalah contoh-contoh community based, baik dalam stunting, baik dalam COVID, baik dalam KB, maupun dalam pengentasan kemiskinan. Jadi ini salah satu konsep yang saya kira perlu kita perhatikan dengan baik, di mana dokternya tetap berguna, tetap sangat berguna, karena pada akhirnya nanti kalau sudah sakit tidak bisa diobati dengan masyarakat, partisipasi masyarakat harus ditangani oleh tenaga ahlinya. Jadi kalau motor itu pasang ban tidak perlu ke bengkel, bisa sendiri. Tapi kalau kita pasang aki sendiri, kalau dulu kan semuanya harus ke bengkel, tapi sekarang tidak. Kalau bannya bocor, nambal sendiri. Bahkan bannya bisa nambal dirinya sendiri. Ya, ini sudah lebih community based approach ya. Baik Prof. Terima kasih. Jadi bahkan kalau bisa jangan sampai bannya bocor gitu. Kita cari rute yang ini yang lebih baik. Karena kan sekarang ada mekanisme ban bocor menambal sendiri kan sudah ada. Self healing lah, self healing. Baik Prof, terima kasih atas waktunya Prof Heru Surono yang kami hormati. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan terus bisa berkontribusi kepada Indonesia, terus bisa memotivasi kami semua. Insya Allah bisa ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih Prof atas waktunya. Kapan pulang ke Jakarta? Insya Allah belum ada lagi Prof. Kemarin Agustus kemarin kami ke Indonesia sebentar, tapi banyak mahasiswa kita di sana.
cukup banyak, Prof. Sekarang cukup banyak. Sekarang beasiswa LPDP cukup banyak, alhamdulillah. Itu yang mahasiswa. Kemudian yang pekerja seperti saya, sekarang akademisi Indonesia di Inggris ada sekitar mungkin 30 sampai 40, Prof. Cukup banyak. Sewaktu saya mulai kerja di sini mungkin cuma 10-an, sekarang sudah 40-an lah kira-kira. Akademisi Indonesia hebat ya. yang sudah full 10. profesor juga sudah ada, full profesor di Inggris. Ada Kapan beberapa. Mas Dono? Insya Allah, Profesor? mohon doanya saja, Prof. Mohon doanya. Kemudian apa namanya juga kalau mahasiswa banyak sekali, Prof. Banyak sekali di Manchester tempat saya tinggal. Sekitar mungkin doktoralnya sekitar 50 orang, doktoralnya saja. Kemudian ya banyak lah. Ada beasiswa dari sana? Bagaimana? Beasiswa? Hampir semua beasiswa, hampir semua Oh. beasiswa. Apalagi sekarang dari Indonesia ada beasiswa LPDP, Prof. Itu jumlahnya sangat banyak, baik 3.000 kalau nggak salah setiap tahun dari pemerintah Indonesia. Seluruh dunia, untuk seluruh dunia. Tapi banyak juga yang dari sumber-sumber lain, dari Jardine, dari Ford Foundation, dari apa namanya Chevening Award dan lain sebagainya. Kalau anak saya beasiswanya dari universitas itu sendiri, alhamdulillah. British Council juga ada Chevening Award. Ada juga yang kalau di sini juga ada yang beasiswa dari individual, Prof. Individual. Jadi kayak mohon maaf kalau di Indonesia mungkin kalau ada siapa ya pengusaha gitu yang menyisihkan sebagian untuk beasiswa itu juga ada. Ada juga. Ada juga. Jadi anak saya pertama beasiswanya dari pemerintah, anak saya yang kedua beasiswanya dari seperti itu, Prof. Dari charity, dari apa namanya seorang yang kasarnya apa ya, kayak berterima kasih gitu pada masa lalunya, kemudian beliau memberikan alokasi ke beasiswa kepada satu orang untuk studi di kampusnya dulu, dan seterusnya seperti itu. Cukup banyak. Mungkin kalau apa ya, Rockefeller seperti ya, kalau di Amerika Rockefeller zaman dulu Rockefeller. Ya, Rockefeller seperti itu ya. Seperti itu. Kalau di Indonesia juga mungkin ada ya, kayak Habibie ya. Habibie kalau nggak salah dulu memberikan Prof. Habibie ya, kalau nggak salah. Gitu. Ya, Prof. Terima kasih lagi, Prof, atas waktunya. Saya sampai ke Pak Mulyono ini undangannya. Dan salam dari sekarang Ketua IAKMI Dedi, Pak Dedi namanya, Pak Dedi. Pak Dedi ya. Yang sebelumnya Pak Ede sudah digantikan ya, Pak Ede. Saya hanya bisa berkontribusi dari jarak jauh sejauh ini. Insya Allah suatu saat kembali ke Indonesia, insya Allah. Saya juga terima kasih atas kehormatan di interview ya. Tidak sangka Mas Dono masih ingat pada orang tua ini. Saya kan ada di grup ininya juga, sahabat Haryono Siono. Dia diam aja. Kebetulan orang tua saya dulu di Departemen Keuangan, di bawahnya Pak Menteri, siapa? Kalau saya lupa namanya. Ibu Menteri? Bukan, Menteri Kehutanan waktu itu, Pak. Oh, Menteri Kehutanan. Ya, jadi sangat urusan pemerintahan waktu itu saya sering dengar dari bapak saya juga sering. Terima kasih Mas Dono. Terima kasih waktunya. Kawan-kawan ya. Sehat selalu, Prof. Baik. Sama-sama. Baik rekan-rekan sekalian, demikian wawancara kita dengan Profesor Dr. Haryono Siono untuk podcast Kesehatan Global yang diusung oleh Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Podcast kesehatan Baik rekan-rekan sekalian, demikian wawancara kita dengan Profesor Haryono Siono. Sekali lagi, podcast ini diusung oleh Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, podcast Kesehatan Global untuk kesehatan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.